Untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran, penyaluran BSU ini tetap mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah. Mereka yang berhak menerima subsidi gaji atau upah adalah yang memenuhi persyaratan yaitu WNI, pekerja penerima upah, tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juli 2020, gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah 5 juta, dan memiliki rekening yang aktif. Dalam beberapa kesempatan saya juga telah mengecek secara langsung pekerja atau buruh yang mendapatkan program BSU ini. Alhamdulillah bantuan ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari mereka. Karena BSU ini membantu pekerja atau buruh dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Oh gitu. Banyak yang nanya di medsos, Pak. Data saya valid nih, Pak. Dari BPJS saya udah nanya BPJS. Tapi kok saya belum sampai, Pak, uang BSU-nya, Pak. Nah, mungkin saya belum dapat, Pak, BSU-nya. Nah, itu mungkin ada penjelasan, Pak. Masalahnya di mana? Pertama, rekening itu satu duplikasi. Ya. Terus kedua, dia rekening tidak aktif. Ya. Ketiga, rekening diblokir. Terus keempat, rekeningnya tidak match dengan nama DINIK dan nama di rekening. Jadi nama DINIK sama nama di rekening Itu jadi persoalan. jadi persoalan juga, Pak. Misalkan saya Muhammad Ferdiansyah gitu, Pak ya. Nah, di rekening Ferdiansyah doang ya, Pak, M-nya. Nah, itu jadi permasalahan juga. Oh, jadi permasalahan juga, Pak. Kemudian, Terus Pak, ada juga rekening giro. Pinjaman misalnya kan gitu. Itu juga tidak bisa. Dia harusnya rekening tabungan. Nah, itu yang permasalahan. Memang yang kami hadapi rekening bermasalah ini sampai per 20 Oktober 2020 ini itu kurang lebih ada 152. Nah, dari rekening-rekening bermasalah kurang lebih 152 rekening yang bermasalah. Yang tadi itu. Ya. 152.000. 152.000 ya, Pak ya. Nah, itu kami melakukan meminta kepada bank untuk disampaikan rekening-rekening tersebut yang belum dapat disalurkan, yang terjadi masalah tadi, itu kami sampaikan lagi kepada BPJS untuk diklarifikasi perbaikan. Nah, setelah dilakukan klarifikasi perbaikan, disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada kami, dan kami langsung sampaikan kepada Batubara untuk segera disalurkan. Berarti kalau apa, Pak, tindak saran atau rekomendasi Bapak kalau mereka belum dapat, Pak? Atau mungkin belum ditransfer kali, Pak, ya, dari masa itu, atau mungkin ya, kalau rekeningnya bermasalah itu seperti apa, Pak, mereka harus lakukan, Pak? Ya, minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon penerima BSU ini, ya kalau memang mereka terinfo ya bahwa rekening bermasalah, minimal dia harus berkoordinasi dengan pihak bank yang bersangkutan. Nah, terus kan itu satu. Oh benar, rekening kalian diblokir ini apa? Nah, itu nanti kan disyaratkan untuk membuat rekening baru. Ya. Nah, setelah itu dari hasil konsultasi itu disampaikan kepada pemberi kerja untuk diteruskan kepada BPJS untuk dilakukan klarifikasi. Gitu. Tapi masih memungkinkan nggak, Pak? Ini kan udah mau termin kedua, Pak. Termin pertama tadi bermasalah hampir 150.000 lebih ya. Nah, yang 150.000 ini memungkinkan nggak, Pak, untuk merecek kembali datanya, mengklarifikasi datanya? Ya, insya Allah ya, kami mengharapkan teman-teman pekerja yang rekeningnya tadi yang saya sebutkan bermasalah, itu segera untuk melakukan klarifikasi baik kepada banknya maupun kepada perusahaannya untuk dilakukan perbaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk memungkinkan memang waktu ini sudah pendek ya. Ya, kami memang berusaha sebagai
sekuat kami untuk bagaimana supaya BSU ini dapat diterima oleh pekerja buruh, karena memang ini mereka mengharap ya. Tapi juga kami juga menghimbau kepada teman-teman pekerja ini supaya rekening-rekening ini perlu dicek kembali ya. Itu. Nah, itu kami memang sebenarnya di dalam peraturan kami atau juknis kami ya, apabila rekening-rekening bermasalah yang sudah tidak bisa diklarifikasi lagi ya itu harus segera dikembalikan ke kas negara. Nah, tapi kami berkeinginan dan yakin bahwa ini akan diperbaiki gitu. Nah, soalnya kenapa? Kalau saya kembalikan secepat mungkin ya. Ini dikhawatirkan kan mereka nanti baca juknis itu bahwa bantuan ini 4 bulan. Sebelum 4 bulan kami kembali ke kas negara, itu kami nanti disalahkan. Kan gitu. Nah, makanya kami menunggu sampai akhir November lah kalau bisa ya. Dan nanti ini data diklarifikasi, jadi Desembernya sebelum tutup anggaran itu bisa tersalurkan. Jadi kami masih ada teman-teman masih ada waktu untuk memperbaiki. Jadi masih ada waktu ya Pak sekarang ya untuk memperbaiki ya. Diharapkan secepatnya langsung cek ke banknya dan cek ke pemberi kerja, kemudian ngecek ke BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak katakan bahwa targetnya 15,7. Kemudian menjadi setelah data jadi kumpul cuma ada 12,4. Nah, itu kan berarti ada sisa anggaran Pak ya? Nah, itu kemana Pak harinya? Jadi anggaran yang target dari 15,7 itu kurang lebih sebesar 37,7 triliun kan itu. Ya. Nah, setelah di perjalanan ini ternyata data sampai 30 September batas penyerahan data ya di dalam aturan. BPJS hanya dapat mengklarifikasi, dapat memvalidasi dan memverifikasi itu data sebanyak 12,4 juta. Nah, berarti ada selisih 3, sekian juta kan? Iya, betul. Dan dana itu kurang lebih tersisa 8, sekian triliun lah. Ya kan gitu. Nah, itu kemarin kalau menurut rapat-rapat kami dengan Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Dirjen Anggaran, dana ini nantinya direncanakan akan dialokasikan untuk bantuan kepada guru honorer dan guru honorer di pesantren. Jadi ada dua kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keagamaan, dan dana itu untuk dialokasi ke sana, sisa dari dana BSU. Jadi sisa dananya dikembalikan dulu ke negara dulu ya Pak ya, baru dibagi ke dua kementerian itu ya untuk guru-guru honorer ya Pak ya. Oke. Pak, agar BSU ini tepat sasaran Pak, sebenarnya program bantuan subsidi gaji upah ini mendapatkan pengawasan atau pendampingan dari siapa aja Pak? Baik, Bung Ferdi, untuk bagaimana BSU ini tepat sasaran, ya kami meminta pertama konsultasi kepada KPK, ya, dan kedua kita minta pendampingan kepada BPK dan BPKP. Nah, itu supaya bagaimana BSU ini dapat tersalurkan dengan baik dan akuntabel. Pak, sebenarnya Bapak itu kan triliunan Pak ya. Bapak secara fisik udah pernah lihat belum sih tuh duitnya Pak, sebanyak itu Pak, triliunan itu Pak? Kalau ditanya lihat apa belum ya, secara jujur saya sebagai kuasa pengguna anggaran itu tidak pernah melihat uang sebanyak itu ya, Pak Menggerdi ya. Karena KPA ini, saya sebagai KPA ini hanya sifatnya proses administrasi, ya. Jadi uang itu sebenarnya adanya di bank Himbara. Jadi nggak ada di Kemnaker sebenarnya uang tidak, itu Pak ya? Tidak ada di Kemnaker ya Pak ya?
Itu uangnya di mana Pak? Ya, itu tadi saya katakan uang itu ada di Bank Himbara. Himbara. Dari BRI, BNI, ya, juga sama Bank Mandiri. Uang ada di situ. Di situ ya. Ya, terus langsung disalurkan kepada penerima BSU. Pak, untuk mereka yang kurang puas terhadap BSU ini, mau mengadu, mungkin mereka belum dapat, itu bisa mengadukan kemana Pak? Ya pertama tadi bahwa bagi teman-teman yang belum berkesempatan menerima BSU ini, walaupun sudah memenuhi persyaratan ya mungkin tadi yang katakan permasalahan rekeningnya yang bermasalah, ya itu ya kami sudah ada tim posko pengaduan BSU ini. Di mana Pak? Mungkin bisa online di apa? Ya bisa online, ya, bisa by phone juga kayaknya seperti teman kami kan ada dari posko ini ada tim Dirjen PH itu duduk di dalam posko itu, yaitu memang online dan bahkan ya suka telepon langsung ya, karena mungkin dari perwakilan serikat pekerja karena punya kontak pada tim kami ya bisa komunikasi. Kadang-kadang juga dari serikat pekerja itu karena dia tahu saya yang sebagai pengelola BSU ini ya mereka juga menginformasikan saya secara langsung juga. Jadi banyak kanal-kanal yang dilakukan gitu. Pertanyaan terakhir yang pasti ditunggu-tunggu sama rekan-rekan Pak. Kapan mereka akan menerima yang termin kedua Pak? Gelombang 2 kan termin pertama 1,2 Pak. Nah 1,2 lagi kapan nih Pak? Mulainya Pak? Jadi sesuai dengan apa yang Ibu Menteri sering melakukan wawancara atau testimoni kan gitu, testimoni ya, itu direncanakan awal November. Ya direncanakan awal November. Jika rekan-rekan masih punya pertanyaan atau masih ingin mengadu masalah BSU, bisa menelpon atau bisa menghubungi hotline di bawah ini. Demikian rekan-rekan obrolan singkat kita terkait bagaimana penyaluran bantuan subsidi upah, masalah-masalahnya bersama saya Ferry Berliansyah dan Bapak Aswansa undur diri. Salam kompeten. Salam kompeten.